Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul kembali di tempat ini di kampus kita tercinta UPT SMA Negeri 11 Takalar. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti yang kita nikmati sekarang ini. Yang terhormat Kepala UPT SMA Negeri 11 Takalar, yang terhormat para wakil kepala sekolah UPT SMA Negeri 11 Takalar, yang terhormat pengurus Ombel Pasikola UPT SMA Negeri 11 Takalar, serta ibu guru yang saya hormati pula. Baik Bapak Ibu, izinkan saya pada kesempatan ini mempresentasikan hasil ataupun tugas akhir yang selama ini 3 bulan terakhir saya ikuti, yaitu program pengembangan kompetensi guru PJOK yang disingkat menjadi PKG PJOK yang dilakukan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan atau BPGP Provinsi Sulawesi Selatan. Saya termasuk salah satu dari peserta PKG PJOK Kabupaten Takalar yang berjumlah 135 orang. Kegiatan ini saya jalani mulai dari tanggal 9 September dengan via daring, kemudian lanjut luring atau tatap muka dari tanggal 13 sampai 19 Oktober yang lalu. Setelah itu saya kembali melakukan daring atau via online sampai di tugas akhir ini, yaitu rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, untuk saat ini memang PKG dibuka hanya untuk mapel PJOK dan mapel bahasa Inggris yang sementara juga berjalan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mapel di luar daripada itu, harapan kami semua mendapat kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi guru yang diadakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan dari Kemendikbud Ristek. Baik, perkenalkan nama saya Sultiana Ekayanti SPD MPD sebagai guru olahraga di UPT SMA Negeri 11 Takalar, yang dimana fasilitator saya itu ada Ibu Kasmawati SPD. Jadi nantinya guru PJOK, guru mapel akan berkolaborasi tentang program kegiatan, yaitu SEGAR. Jadi SEGAR ini merupakan akronim dari sehat dan bugar. Nah, selain itu juga seperti yang kita ketahui, beberapa dari rekan guru ataupun dari guru penggerak itu sudah membuat program-program yang berdampak positif kepada peserta didik dan tentunya warga sekolah atau warga UPT SMA Negeri 11 Takalar itu sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan tentang kegiatan sehat dan bugar ini
jasmani anak-anak. Kemudian, senam merupakan aktivitas kebugaran fisik yang memiliki koordinasi, gerakan, dan dilakukan dengan iringan musik atau seirama. Jadi, senam yang dimaksud pada RTL saya adalah senam irama. Selanjutnya, kurangnya kesadaran warga UPT SMA Negeri 11 Takalar akan pentingnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya. Kemudian, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau disingkat dengan SEM. Selanjutnya, program sehat dan bugar atau yang kita singkat dengan SEGAR bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar PJOK yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Program ini akan mendorong suara peserta didik melalui aktivitas diskusi dan pengambilan keputusan bersama. Pilihan kegiatan olahraga akan diberikan kepada peserta didik sesuai minat dan kemampuan mereka. Kepemilikan akan dibangun melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, ini dari latar belakang rencana tindak lanjut saya. Selanjutnya, kita beralih ke konteks dan program, di mana sekolah kami memiliki fasilitas olahraga yang terbatas, namun memiliki potensi besar dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat berolahraga melalui pemetaan aset di modul 1.2 saya. Kami menemukan bahwa banyak peserta didik memiliki minat olahraga yang tinggi terhadap olahraga, namun minat tersebut seringkali tidak terakomodasi dalam program PJOK yang ada. Selanjutnya ada kondisi kesenjangan. Yang pertama, kurangnya variasi kegiatan olahraga dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan peserta didik tentang pentingnya hidup sehat yang aktif. Selanjutnya saya beralih ke slide ketiga, yaitu tujuan dari program ini. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kami ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana peserta didik merasa termotivasi untuk aktif bergerak dan belajar tentang kesehatan. Kemudian yang kedua, mengedukasi warga sekolah akan pentingnya kebugaran jasmani di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran dengan rasa semangat. Keempat, menjadikan kegiatan yang berdampak positif di pagi hari terhadap warga sekolah. Dan yang terakhir itu selalu berkaitan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang ingin diharapkan, di mana dalam memfasilitasi kebugaran jasmani dan minat belajar peserta didik di sekolah, hal yang pertama dilakukan adalah kita tanya murid dulu atau suara. Apa yang mereka senangi, dan rata-rata menyenangi aktivitas senam, berpetualang, dan permainan pilihan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, kemudian memilih tempat, kemudian membariskan teman-temannya, dan yang jadi struktur senam atau kepemilikannya. Tentu, guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan dari apa
Diharapkan dengan diberinya kebebasan kepada peserta didik tersebut, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam penerapan budaya positif atau gemar berolahraga. Capaian yang ingin dicapai adalah pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal, sehat fisik sama dengan badan sehat dan bugar. Untuk sehat sosial, mampu menjalani hubungan baik dengan orang lain. Untuk sehat jiwanya, merasa senang dan bahagia menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri maupun temannya. Untuk karakter buildingnya atau profil pelajar Pancasila, kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang peserta didik dipilih karena secara tidak langsung mereka dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan temannya, gurunya maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya, indikator ketercapaian untuk rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, 80% peserta didik memberikan masukan dalam pemilihan jenis olahraga. Kemudian indikator yang kedua, 90% peserta didik memilih jenis olahraga yang sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian yang ketiga, 95% peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 manfaat dari olahraga. Baik, selanjutnya langkah-langkah aksi. Yang pertama, mengadakan diskusi kelompok untuk menentukan jenis olahraga yang dilakukan. Yang kedua, menyediakan berbagai kegiatan pilihan, kegiatan olahraga yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, mengadakan kegiatan edukasi tentang kesehatan dan gizi. Untuk struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar, yang pertama, struktur program. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang SMA dapat dikombinasikan dengan kelas 12 maupun kelas 11 dan kelas 10. Kemudian untuk pengaturan programnya, program akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan jadwal setiap hari Kamis. Kegiatan akan dilakukan di sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu latihan rutin. Posisi-posisi ini dapat memberikan keuntungan psikologis dan fisik yang besar. Kapasitas yang dimiliki, pertama itu modal manusia. Yang termasuk dalam modal manusia itu ada kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Kemudian untuk kapasitas yang dimiliki untuk modal sosial, yaitu koordinasi dengan masyarakat. Kemudian modal fisiknya ada lapangan sekolah, ada jalanan umum atau lahan masyarakat sekitaran sekolah. Kemudian modal lingkungannya, udara bersih dan lingkungan sejuk. Sedangkan modul finansialnya ada dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Jadi sekolah memiliki beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk program ini, seperti lapangan sepak bola dan alat-alat olahraga sederhana, serta keahlian dari guru PJOK itu sendiri. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara berkala menggunakan metode observasi, ada angket dan ada juga wawancara. Sampel yang akan diambil adalah peserta didik, guru, dan orang tua. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan perbaikan yang akan dilakukan pada rencana tindak lanjut ini. Selanjutnya, kemungkinan tantangan
solusinya, yaitu dalam keadaan demikian kita lihat mana yang lebih penting dulu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada tantangan kesalahan teknis pada sound. Solusinya dalam hal ini adanya kolaborasi dengan Wakasek Sarpas serta guru-guru yang paham penggunaan alat sound dalam menanganinya. Baik, demikianlah hasil pemaparan saya mengenai rencana tindak lanjut dengan tema sehat dan bugar atau disingkat dengan segar. Jadi nantinya kita guru PJOK, guru mapel akan berkolaborasi tentang program kegiatan ini, yaitu segar. Selanjutnya saya meminta umpan balik dari rekan sejawat. Apakah ada yang ingin menambahkan, memberi saran atau memberikan sanggahannya? Dengan senang hati saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Atia. Di sini saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Sulfiana. Kemudian di sini saya mendukung penuh dengan program kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian ini adalah langkah positif bagi kita semua dan memberikan dampak yang besar, sehingga saya siap berkontribusi dan ingin memberikan berkolaborasi dengan Ibu PJOK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahan dari Ibu Rahmatia, masih ada teman-teman yang lain? Baik, silakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan umpan balik. Saya Ibu Muli, Mapel Ekonomi. Saya sangat percaya bahwa kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat, dan kami akan mendukung jalannya kegiatan ini agar berjalan dengan lancar. Jadi mari kita bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Muli dari Mapel PJOK. Selanjutnya, apa masih ada rekan sejawat yang ingin menambahkan atau memberi saran ataupun umpan balik dari rencana tindak lanjut saya? Saya persilakan dengan hormat. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Sulfiana Gayati yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan umpan balik. Jadi perkenalkan, nama saya Syahriani dari guru mata pelajaran kimia. Baik, untuk program yang Ibu yang telah disampaikan yang tadi, itu adalah kegiatan ini sangat relevan dan sangat luar biasa dengan kebutuhan kita. Kami sebagai guru sangat mendukung dan bekerja sama untuk memastikan program yang Ibu sampaikan itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Syahriani. Kita beri aplaus untuk Ibu Syahriani. Selanjutnya masih ada rekan sejawat yang masih ingin memberikan umpan baliknya atau saran ataupun sanggahannya. Baik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliani Kesuma. Saya Mapel Bahasa Inggris. Terima kasih kepada Ibu Sulfiana yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik. Program ini menurut saya sangat menarik dan saya yakin akan memberikan hasil yang positif.
Terima kasih Bu Sofiana atas inisiatif yang luar biasa ini, dan kami semua yang ada di sini siap mendukung agar kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Iriani dari Mapel Bahasa Inggris. Selanjutnya saya masih ingin diberi umpan balik dari teman-teman. Apa masih ada yang ingin maju ke depan menyampaikan umpan baliknya untuk rencana tindak lanjut saya? Saya persilahkan dengan hormat. Baik, saya persilakan dari teman sejawat, jika sekiranya masih ada yang ingin memberikan sanggahan, saran ataupun umpan baliknya, saya persilakan dengan hormat. Baik, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Nur Samsi, guru matematika. Untuk kegiatan ini saya sangat mengapresiasi ide dan semangat yang diberikan sama teman-teman sejawat untuk melaksanakan program ini. Jadi mari kita saling membantu dan juga saling mendukung untuk mewujudkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih umpan balik dari Ibu Nur Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yana B, mata pelajaran sosiologi. Terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah dipaparkan, dukung penuh setiap langkah-langkah yang telah diambil dalam program ini. Dengan kerjasama yang solid, kami yakin kami bisa mencapai kerjasama yang luar biasa. Terima kasih banyak dari teman-teman guru atas umpan balik, saran dan tambahannya.